Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini marilah kita membahas satu tema. Satu tema yang mungkin sering terjadi pada kita, yaitu tentang suatu tema, yaitu al-ghibah, menggunjing saudara kita sesama yang lain. Maka dalam hal ini menggunjing atau membicarakan keburukan seseorang yang tidak ada di hadapan kita, itulah yang dinamakan ghibah. Ketika kita membicarakan dia, ketika kita menceritakan, ketika kita membicarakan orang, keburukan orang lain di depan teman-teman kita sementara dia tidak ada di depan kita, maka itulah ghibah sementara. Ketika hal itu tidak benar, maka hal itu adalah menjadi sebuah fitnah dan tujuan yang keji terhadapnya. Maka tentang hal ini lebih jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tegurannya, memberikan kita peringatan agar jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan ghibah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "ijtanibu katsiran minadh-dhann," jauhilah oleh kalian berburuk sangka. Artinya jauhilah oleh kalian berburuk sangka terhadap orang-orang yang baik, terhadap orang-orang yang beriman, terhadap orang-orang yang bertakwa, terhadap orang-orang yang saleh. Maka jauhilah berburuk sangka kepadanya. Akan tapi manakala berburuk sangka, manakala prasangka buruk terhadap orang-orang munafik misalnya, terhadap orang-orang yang tidak beriman, maka itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'alu wa hum." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka apabila datang kabar, berita, informasi, maklumat dari orang-orang yang munafik, fatabayyanu, maka perjelas dulu, tabayyun dulu, introspek, cek dulu, and recheck dulu informasi itu apakah benar apakah tidak sebelum kita men-share informasi tersebut, sebelum kita membagikannya, sebelum kita men-share informasi itu kepada orang lain, maka haruslah terlebih dahulu kita cek. Tetapi berbeda ketika informasi, ketika orang-orang yang beriman, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah berburuk sangka terhadap orang-orang yang beriman, terhadap orang-orang yang saleh, terhadap orang-orang yang baik. Fa inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sungguhnya sebagian berburuk sangka tersebut adalah sebuah dosa. Artinya berburuk sangka kepada orang yang beriman, berburuk sangka kepada orang yang alim, berburuk sangka kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang beriman, maka itu kata Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah dosa. Wala tajassasu, dan kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, dan janganlah kalian saling mencari keburukan orang lain satu sama lain. Janganlah kita mengorek-orek informasi keburukan orang lain. Janganlah kita senantiasa ingin tahu keburukan orang lain, padahal mungkin keburukan orang tersebut, makanya kalau dibandingkan dengan keburukan kita, mungkin keburukan kita jauh lebih banyak daripada keburukan dia. Mungkin dosa kita jauh lebih banyak daripada dosa dia. Mungkin salah kita jauh lebih banyak dari dosa dia. Maka oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu, janganlah kalian mencari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah seorang lain menggunjing orang lain. Janganlah orang lain membicarakan keburukan orang lain. Maka inilah dalil bahwasanya kita telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik oleh Allah maupun Rasulnya, untuk membicarakan keburukan orang lain. Keburukan dia kita serahkan kepada dia. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab perbuatan kita. Allah akan menghisab perbuatan kita, tidak ada urusan dengan orang lain. Bahwasanya Allah akan menghisab setiap perbuatan, setiap amalan yang kita lakukan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah melarang kita, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah seorang mukmin
mencari kesalahan. Janganlah seorang mukmin menceritakan, membicarakan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya tentang keburukan dia di hadapan orang lain. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang yang menggunjing tersebut, orang yang membicarakan, orang yang menggosipkan orang keburukan orang lain dengan keburukan adalah merupakan bagaikan sebuah bangkai yang dimakan oleh orang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum. Senangkah kita? Sukakah kita ketika salah seorang di antara kita ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, yaitu memakan bangkai saudaranya. Maka Allah memberikan perumpamaan ghibah, menceritakan keburukan orang lain bagaikan kita memakan bangkai orang lain. Karena orang yang mati atau bangkai tersebut tidak tahu bahwasanya kita memakan bangkainya, maka begitu juga orang yang kita gibahi, orang kita ceritakan keburukannya juga tidak tahu kalau kita itu menceritakan keburukan dia. Berbeda ketika orang itu hadir, ketika orang itu ada, maka mungkin dia bisa membela dirinya, maka mungkin dia bisa memberikan perlawanan, maka mungkin dia bisa menyanggah apa yang telah diceritakan kepadanya, apa yang telah dituduhkan kepadanya. Tetapi ketika orang itu tidak ada, maka itulah Allah SWT memberikan perumpamaan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maka sukakah kita memakan bangkai saudara kita yang telah meninggal dunia? Fakarihtumuh. Maka kemudian kata Allah, maka tentu kalian membencinya, tentu kalian tidak mesukainya, tentu kalian tidak suka terhadap hal itu. Maka jika kita tidak suka makan bangkai orang lain, maka seharusnya begitu juga dengan ghibah. Kita tidak menyukai perbuatan ghibah tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena manakala kita terletak dalam perbuatan ghibah, manakala kita sudah membicarakan orang lain, keburukan orang lain, sementara dia tidak redha, dia tidak ikhlas, dia tidak memaafkan kita, maka kezaliman itu akan terus kita bawa sampai kita meninggal dunia, sampai akhir hayat kita. Bagaimana hadis Nabi SAW menceritakan tentang orang-orang yang rugi. Ketika baginda Nabi SAW menceritakan, bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu, siapakah orang yang rugi itu? Maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kami wahai Rasul adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki uang. Tapi kata Rasul, bukan itu yang dimaksud al-muflis. Al-muflisu fina. Al-muflis kemudian kata Rasul adalah man, yaitu orang yang datang pada hari kiamat. Innal muflis min ummati, sungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, kata Rasulullah, man yati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Maka kemudian Rasul menjawab bahwasanya orang muflis, orang yang bangkrut, orang yang rugi, sebenar-benarnya rugi adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan apa? Yati bi salatin, dia datang dengan membawa pahala salatnya. Wasiyamin, dia pun datang dengan membawa pahala puasanya, wa zakatin, dan dia datang dengan membawa pahala zakatnya, dia datang dengan membawa pahala ibadah yang lain. Tetapi di sisi yang lain, wa ya'ti, dan dia pun datang qad syatama hadza, di dunia pernah mencaci maki orang lain, wa kadzafa hadza, di dunia pernah menuduh orang lain, pernah menggibahi orang lain, pernah memfitnah orang lain, pernah membicarakan keburukan orang lain. Wa akala mal hadza, dan pernah makan harta orang lain, wa safaka dama hadza, dan pernah menumpahkan darah orang lain, wa daraba hadza, dan juga pernah mukul orang lain. Maka orang seperti ini, kata Rasulullah SAW, maka dia akan kebaikannya, pahala puasanya, pahala zakatnya tadi, pahala salatnya tadi, itu akan diberikan kepada orang yang
digibahinya, kepada orang yang dia caci makinya, kepada orang yang dia makan harta bendanya, kepada orang yang dia bicarakan tadi. Manakala kebaikan pahalanya sudah habis, maka kemudian keburukan orang yang kita bicarakan, orang yang kita gibahi, naudzubillah, itu akan diberikan kepada orang yang menggibahi tersebut. Summa turiha alaihi faturiha finnar. Kemudian kata Rasul, kemudian dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Maka begitu bahaya akibat perbuatan ghibah, walaupun pada dasarnya perbuatan ini kita memandang perbuatan ini adalah perbuatan yang sepele, remeh, tapi konsekuensinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan dipertanggungjawabkan dan bahkan menyebabkan kita yang tadinya beribadah, puasa, zakat, haji dan ibadah yang lainnya akan tersia-sia dan kemudian kita dimasukkan, naudzubillahi min dzalik, orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa